Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Bukit Keker, di mana kalau orang Bangkalan pasti tahu bukit ini, karena kalau dilihat di Bangkalan itu mungkin yang tertinggi di sini. Karena tadi ketika naik dari bawah itu sampai kelelahan sampai di sini. Dan seperti biasa tujuan kita datang ke sini yang pertama untuk ziarah, kemudian yang kedua untuk istighosah, dan ada untuk membuat sambungan batin terhadap masyaih-masyaih dan orang-orang yang ada di sini di Astah Bukit Keker ini. Dan di sini seperti dilihat kita sudah berada di Sayyid Ali Abu Nahas Adipodai. Kalau dilihat dari Adipodainya, tentu beliau ini bukan orang sembarangan, dan beliau itu disebutkan di sana di tulisannya, beliau ini merupakan orang yang sangat alim. Mungkin beliau merupakan salah satu orang yang memberikan kontribusi besar terhadap Madura secara umum ataupun Bangkalan secara khusus. Jadi kalaupun kita berada di kampus, misalnya di UIM seperti kampusnya saya, kita itu harus membangun silaturahmi batin terhadap orang-orang yang mendirikan UIM atau yang mendirikan Pondok Pesantren Betet. Supaya apa? Supaya kita itu mempunyai sambungan sampai ke akhirat, di mana suatu saat nanti ketika kita sudah kembali ke hadir Allah Subhanahu wa taala, kita itu ada yang menyambut di sana, ada yang datang memberikan syafaat kepada kita, seperti yang sudah diyakini oleh mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah tentang betapa pentingnya hubungan terhadap orang-orang soleh, supaya kita itu bisa selamat. Meskipun kita tidak bisa mengamalkan, tidak bisa mengandalkan amal kita, tetapi kalau ada sambungan dengan orang-orang soleh, tentu kita akan mendapatkan pertolongan dari mereka suatu saat nanti. Kita pasti tahu doa mereka itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan masuk kepada doa-doa yang disampaikan oleh mereka kepada Allah. Minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Baik, sebentar lagi saya juga akan menyampaikan beberapa keunikan-keunikan yang ada di Astah ini, utamanya di Bukit Keker yang sudah menjadi salah satu wisata religi yang harus disinggahi kalau kita mau ke Astahnya Syekhona Khalil Bangkalan. Nggak ada salahnya kita ke sini dan kita mampir, tempatnya pun juga sangat indah, dan kita di sini akan melihat seperti apa astahnya beliau nanti bersama saya di perjalanan ziarah Maqbarah Waliullah. Baik, ayo kita lanjut untuk melihat hal-hal yang perlu kita lihat. Alhamdulillah kita sudah sampai ke astahnya Al-Arif Billah As-Sayyid Abu Nahas taghammadallahu ta'ala birahmatihi. Amin. Dan di sini seperti biasa kita nanti akan melakukan istighosah bersama. Tidak ada lain tujuan dari kita untuk mendapatkan barokah dari para wali, sehingga kita bisa bersama mereka suatu saat nanti di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian di sini sangat tertutup dan astahnya ditutup oleh kain sehingga kita tidak bisa melihat dari dalam, tidak bisa melihat ke dalam. Kemudian tempatnya pun juga sangat tertutup. Tetapi kalau kita lihat dari jauh, astahnya itu terlihat. Tempatnya di sini sangat bagus untuk disinggahi. Pemandangannya pun alhamdulillah sangat menggugah selera. Mungkin salah satu dari keutamaan tempat ini, di samping ada Maqbarah Auliaullah, tetapi di sini juga ada tempat yang sangat indah. Tempatnya pun sangat asri, bersih. Meskipun terkadang kalau sampai ke sini kita akan bertemu dengan para teman-teman Sun Gokong dan
Halimun. Hanuman maksud saya, bukan Halimun. Perlu juga kita ketahui, kalau sudah nyampe ke sini, fasilitasnya pun juga sangat lengkap, mulai dari kamar mandi dan lain sebagainya. Tempatnya sangat indah, megah. Tetapi yang perlu kita ingat kalau sudah sampai ke sini, perjalanannya pun sangat melelahkan. Lesoh tuh lagi atau ots jadi bahkan toh. Setelah kita berjalan ke utara, kita akan mendapati astahnya Pujo Putri Koning, di mana yang dikisahkan bahwa beliau ini merupakan orang pertama yang berada di Madura, atau bisa dikatakan orang yang menemukan Pulau Madura. Nggak tahu sih, herannya di sini merupakan seorang perempuan yang menemukan Pulau Madura, bukan laki-laki. Kisah lebih jelasnya dan fakta otentiknya belum saya temukan yang jelas berupa disertasi ataupun tesis. Dan ini merupakan salah satu penghuni di sini, dan dia alhamdulillah sudah melihat ke sini, sudah besar. Dikisahkan mereka berdua ini merupakan salah satu orang yang waktu itu berada di kerajaan Banggalan dan menjadi menteri sezaman dengan Patih Gajah Mada. Di sisi bagian utara kita akan menemukan sebuah goa yang kecil, ada namanya Gua Putra, ada Gua Putri. Ini merupakan peristirahatan beliau waktu itu ketika berada di sini, ketika masih tidak ada rumah mungkin. Tempatnya sangat indah, pemandangannya pun asri seperti hutan. Di bagian dalam gua, kita akan menemukan sebuah tempat yang digunakan untuk beristirahatan. Ini kalau digunakan untuk berteduh pada waktu hujan sangat baik. Dan di sini ada tempat yang mirip kayak kuburan. Dari gimana ceritanya dulu ketika beliau sampai ke Madura dan menemukan ini. Subhanallah. Ada hal yang sangat menarik. Kenapa beliau itu tinggalnya di atas gunung? Kenapa tidak di bawah bukit saja? Dan tempatnya pun sangat menarik. Subhanallah, saya akan masuk ke gua yang satunya. Baik, di sini merupakan gua yang satunya. Kalau yang tadi itu bacaannya di luar Gua Putra, kalau Gua Putri, kalau yang ini Gua Putra. Dan kita lihat, kalau diperhatikan secara seksama, seakan-akan bangunan ini dibentuk oleh manusia. Tetapi ini merupakan batu asli, bukan semen. Artinya ini tidak dibangun pada abad modern. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di sini, kami sudah ngaji juga. Dan di belakang subhanallah ada lubang sedikit, nggak tahu itu lambang untuk apa. Di sini juga pemandangannya sangat indah, dan di situ juga ada singgasananya Putri Koning. Kita zoom ya. Nah, kita sudah kelihatan. Nah, ada guanya Putri Koning. Sangat bagus, sangat alami. Jangan sampai tidak mampir ke tempat ini ya. Terima kasih. Kita mau lanjut ke tempat selanjutnya.